Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakhlah di mana saja Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi dan memberkahi kita semua. Kembali hadir saya Ali bersama dengan sahabat semua. Hari ini kita akan berbicara tentang komunikasi. Dan komunikasi apa yang akan kita coba hadirkan ya di kesempatan kali ini. Ya sahabat, hari ini kita akan mencoba menelisik lebih jauh agar kita bisa mengambil hikmahnya dari sebuah komunikasi yang paling baik, komunikasi yang paling unggul. Benar, komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh benar-benar untuk kalian itu terdapat teladan dalam diri Rasul. Termasuk apa? Termasuk bagaimana cara kita membangun komunikasi. Sahabat, saya akan ambil satu penggalan hadis yang hari ini kita akan ambil hikmahnya, ya bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang lain sehingga memiliki impact, memiliki dampak yang tinggi, yang kuat, yang bagus. Baik itu ketika kita berkomunikasi dengan istri kita, dengan anak-anak kita, atau ketika kita di sebuah tempat kerja kita berkomunikasi dengan atasan kita, atau dengan rekan sejawat kita. Ini akan menjadi hikmah yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita semua. Langsung saja sahabat semua, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud dan Al-Hakim, ya, bahwasanya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Nabi ya memegang tangan Mu'adz, tangan Mu'adz. Ya, waqala, dan Nabi pun berkata, "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuka." Demi Allah wahai Mu'adz, aku sungguh mencintaimu. Inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah wahai Mu'adz, aku sungguh mencintaimu. Ya, aku sungguh mencintaimu. Ini ungkapan Nabi, ya, sahabat semua. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan wasiatnya. Ya, usika ya Mu'adz, aku memberikan wasiat kepada engkau wahai Mu'adz. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma anni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sahabat, yang ingin saya tekankan di sini adalah ya dari sisi komunikasinya. Pertama, sahabat semua, Nabi SAW memaksimalkan komunikasi yang namanya komunikasi bahasa apa? Bahasa nonverbal. Ya, bahasa apa? Nonverbal. Coba kita lihat sahabat semua. Pertama, Nabi SAW apa? Memegang tangannya. Ya, memegang tangannya, touch, ya, touch, menyentuh. Kita menyentuh anak kita ketika kita berbicara, terkadang menyentuh anak kita dengan bahasa-bahasa yang lembut, ya, atau kita menyentuh ya rekan sejawat kita yang barangkali sedang kesusahan atau yang sedang sedih atau sedang galau, dengan diiringi dengan kata-kata yang baik atau yang itu memberikan efek yang luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebelum beliau mengutarakan pesannya, terlebih dahulu beliau memegang tangan Mu'adz. Ya, ini bahasa di komunikasi non-verbal. Selanjutnya Nabi SAW melanjutkan tuh. Dan ini pun lagi-lagi masih menekankan di dalam komunikasi ya bahasa-bahasa yang sifatnya non-verbal. Wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka. Pengulangan. Demi Allah, aku sangat mencintaimu. Demi Allah, aku sangat mencintaimu. Sahabat semua,
memang ya di dalam lafaz ini sahabat semua diucapkan melalui lisannya, ya sahabat semua. Tapi di dalamnya tersimpan komunikasi nonverbal yang sangat kuat sekali. Apa itu sahabat semua? Perhatikan, Nabi mengiringi ucapan tersebut dengan apa? Dengan lautan emosi, dengan apa namanya? Dengan warna cinta. Ya, perhatikan. Di situ ada kalimat Allah, kalimat sumpah. Ada huruf qasam, wallahi. Satu. Kedua, ya, ada inna, harfu taukid. Ya. Yang ketiga ada lam taukid. Masya Allah. Satu kalimat menekankan atau menegaskan atau mengukuhkan ya untayan kata yang diberikan oleh Rasulullah. Di sini hikmahnya apa sih sahabat? Perhatikan. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan ya kepada orang lain, kepada anak kita, pada istri kita, pada rekan kerja kita, maka sebelum kita tutup poin, lakukanlah terlebih dahulu apa? Lakukan terlebih dahulu building trust, bangun komunikasi, bangun kepercayaan, bangun rasa nyaman. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Menghubungkan apa? Menghubungkan ya antara beliau dengan luas melalui komunikasi, melalui bahasa-bahasa yang masya Allah, ya bahasa yang diwarnai dengan kondisi rasa cinta yang begitu luar biasa dengan umatnya. Inilah yang barangkali bisa kita lakukan sahabat semua, untuk kita merekatkan hubungan antara suami dan istri, merekatkan hubungan dengan anak. Yang kita lakukan apa? Komunikasi nonverbal dimaksimalkan. Dari mulai tonasi suaranya, dari mulai ungkapan-ungkapan katanya, ya, untayan-untayan katanya yang diberikan kepada siapa? Kepada istri kita, kepada anak kita. Itu harus kita bangkitkan, harus kita kembangkan sahabat semua. Seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimana dalam satu kalimat beliau begitu kuat memberikan gambaran rasa cinta dalam satu kata, ya, dengan ada huruf qasam, huruf taukid, ya, belum lagi ada tuh kalimat pengulangan kata yang apa namanya menandaskan atau yang menegaskan kepada kita tentang gambaran kondisi emosional, kondisi rasa yang Rasulullah SAW berikan kepada Mu'adz. Inilah sahabat semua yang harus kita lakukan untuk istri kita. Ya, ketika kita pulang kerja, ketika kita lelah, jangan sampai kita hentikan dari untayan kata-kata yang apa? Yang di situ terkandung energi cinta. Kepada siapa? Pada istri, pada anak, pada teman sejauh kita. Hindari sahabat semua kata-kata yang sifatnya apa? Yang sifatnya mencederai orang lain. Hindari kata-kata yang sifatnya apa? Kata-kata yang sifatnya melukai orang lain. Hindari kata-kata yang sifatnya apa? Yang sifatnya nyinyir, yang sifatnya mencela, yang sifatnya membangkitkan emosi orang lain. Tahuilah, ketika kita mampu membangun komunikasi positif, ketika kita mampu memaksimalkan potensi bahasa verbal dan non-verbal, sahabat semua, maka kita akan mampu menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi ketika kita miskin di dalam komunikasi, maka sulit kita akan menyambung komunikasi dengan orang lain. Intinya sahabat semua, hari ini kita belajar dari Rasulullah SAW bagaimana beliau membangun komunikasi dengan memaksimalkan bahasa verbal dan non-verbal. Bahasa non-verbal dengan apa? Dengan sentuhan, ya, dengan sentuhan. Kemudian bahasa non-verbal lagi dengan apa, sahabat semua? Ya, di situ memang kita tidak lihat tonasi suaranya, ya, karena di situ hanyalah sebuah naskah yang kita lihat. Tapi kita bisa rasakan tuh untayan kata beliau
ya yang tersimpan di dalamnya itu begitu dalam, yang menggambarkan komunikasi nonverbal yang luar biasa, yang mendeskripsikan kondisi perasaan Rasulullah SAW yang beliau bangun kepada sahabatnya tersebut. Ya, itu sahabat semua, yuk mari kita bangun komunikasi, kita maksimalkan bahasa verbal dan nonverbal ya untuk orang lain, supaya kita menjadi magnet bagi orang lain, supaya kita bisa menjalin kedekatan dengan orang lain. Hindari kata-kata yang bisa melukai orang lain dimanapun kita berada. Sampai sini sahabat Nahla semua, kita akan lanjutkan lagi sesi berikutnya ya, terkait dengan komunikasi positif yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai sini dulu sahabat semua, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.